Seharusnya dia tuh nggak jadi pengacara yang kelas 3, pengacara yang selalu gagal. Seharusnya dia bisa jadi pengacara yang hebat kalau dia emang punya pola pikir strategi yang sehebat waktu dia nanganin kasus pembunuhan ini. Sepanjang hampir 16 episode, penonton diajak kejar-kejaran sama tikus besar. Iya, tikus, konflik utama dari drama Korea yang jadi comeback-nya aktor Lee Jong Suk ini. Bahkan di sosial media muncul berbagai teori tentang siapa sebenarnya si tikus besar yang jadi biang masalah. Selamat datang di Sinepuan, ini dia review drama Korea Big Mouth. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu yang hobi nonton atau penasaran sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya menarik banget. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas drakor yang teorinya tuh rame banget di Twitter. Jadi drakor ini judulnya Big Mouth dan udah tayang di layanan streaming Disney Hotstar sejak 29 Juli 2022. Drakor Big Mouth ini diperankan oleh Lee Jong Suk sebagai Park Chang Ho, terus ada Im Yoon Ah sebagai Ko Mi Ho. Oke, jadi drakor Big Mouth ini menceritakan tentang kisahnya Park Chang Ho. Jadi dia tuh pengacara kelas 3 yang nggak pernah menang di kasus yang dia tangani. Jadi ini pengacara cemen banget. Dan dia itu termasuk orang yang banyak bicara, suka membual. Makanya orang-orang tuh ngasih julukan dia tuh mulut besar atau Big Mouth. Suatu hari si Chang Ho ini terlibat dalam kasus pembunuhan yang membuat dirinya itu jadi kayak dijebak dan dituduh sebagai kriminal nomor 1 di Korea Selatan yang namanya Big Mouth. Sebenarnya kawan Pot setelah nonton Big Mouth ini secara jalan cerita itu ya nggak beda jauh sama drama kriminal atau thriller lainnya asal Korea Selatan. Tapi yang bikin drakor ini jadi seru banget tuh karena ada rasa penasaran terhadap siapa sih Big Mouth ini? Big Mouth yang jadi penjahat nomor 1, kriminal nomor 1 di Korea. Itu tuh yang mana orangnya? Siapa dia? Ini tuh yang jadi bikin penonton, mungkin aku atau kawan Puan juga stay nonton si Big Mouth ini. Nah, minusnya lagi menurut aku rada kurang make sense sih untuk karakter Park Chang Ho ini kan dia berubah drastis kan. Jadi dia yang di luar penjara dan di dalam penjara tuh beda banget. Dan itu cuma diceritakan dalam beberapa episode doang. Keputusan Park Chang Ho untuk mengikuti skenario Big Mouth, yaitu pura-pura jadi si sosok Big Mouth ini, sebenarnya make sense karena dia punya alasan untuk melindungi keluarga. Tapi perubahan perubahan sikapnya dia, bahkan kayak dari cara dia berdiri, berjalan tuh bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat, itu kurang make sense karena ya karakter development tuh butuh waktu. Satu hal lagi yang gak make sense dari drakor Big Mouth ini saat si Chang Ho mengungkap rencana manipulasi dari persidangan kasus pembunuhan Profesor So Jae Yong. Dan persidangan ini juga bikin si Chang Ho tampil di sebuah siaran langsung. Nah, ini tuh kayak plot hole dan sesuatu yang gak masuk akal dari drakor ini. Karena kalau Chang Ho emang sehebat itu dalam mengungkap kelicikan dari anggota si Nine Rivers Forum ini, seharusnya dia tuh gak jadi pengacara yang kelas 3, pengacara yang selalu gagal. Seharusnya dia bisa jadi pengacara yang hebat kalau dia emang punya pola pikir strategi yang sehebat waktu dia nanganin kasus pembunuhan ini gitu. Lewat drakor ini kita bisa lihat banget banyak sebenarnya kritik yang mau disampaikan terhadap kayak lembaga-lembaga besar atau lembaga-lembaga yang berkuasa dalam dalam melayani masyarakat atau membuat masyarakat sejahtera lah sebagai tugasnya mereka gitu. Seperti rumah sakit, penjara atau lapas, dan juga pengadilan dan lembaga hukum lainnya.
Mungkin di Korea Selatan sendiri kondisi sosial politiknya juga cukup selaras ya sama Big Mouth ini, yang membuat drakor ini juga jadi hype. Kawan Puan, jadi sebelum si sosok Big Mouth ini ditunjukkan atau ditampilkan siapa sih nih si Big Mouth ini, di Twitter tuh udah rame banget teori-teori soal siapa sebenarnya si Big Mouth yang bikin penonton penasaran ini. Dan ada beberapa nama yang muncul di media sosial yang dicurigai sebagai Big Mouth. Jadi yang pertama tuh ada No Park yang dicurigai sebagai Big Mouth karena tarot yang dikeluarkan. Terus ada juga Jerry, karena Jerry sendiri terkenal dengan nama karakter kartun tikus kan. Dan juga si Jerry itu juga ada tato tikus. Jadi ya itu jelas banget ada mouse, ada si Jerry si tikus, bikin orang-orang jadi nebak kalau Jerry ini adalah sosok Big Mouth. Terus ada Choi Do-ha, karena Choi Do-ha sendiri ketahuan menimbun atau menyimpan emas. Terus ada Suntae, Suntae ini juga dicurigai sebagai Big Mouth karena dia tuh orang terdekat Chang Ho yang sangat berpotensi untuk berkhianat sama si Chang Ho-nya itu sendiri. Terus ada si Park Chang Ho-nya itu sendiri. Jadi orang-orang banyak banget yang berteori kalau Park Chang Ho ini sebenarnya lupa ingatan atau dia emang punya kepribadian ganda, yang satu Chang Ho yang pengacara, yang satu ya Big Mouth ini gitu. Terus kemudian ada juga bapak mertua Park Chang Ho yang dicurigai sebagai Big Mouth karena ditemukannya emas dan juga uang yang ada di dalam tembok dan juga atap kantornya Chang Ho. Sekarang kita masuk ke fakta menarik drakor Big Mouth. Pertama, jadi Big Mouth ini adalah drama kedua duet antara sutradara Oh Chung-wan dan aktor Lee Jong-suk. Pertama itu mereka pernah berkolaborasi di drakor While You Were Sleeping. Nah, ketika Lee Jong-suk ini dipilih oleh Oh Chung-wan untuk memerankan Park Chang Ho, nah Im Yoon-ah ini dipilih sendiri sama Lee Jong-suk untuk memerankan karakter Go Mi-ho, yaitu istrinya si Chang Ho. Oke kawan Puan, setelah nonton drakor Big Mouth dan kita udah bongkar soal teori, soal plot, soal karakter drakor ini, dari aku sendiri sih mau kasih skor 7,5 ya untuk drakor Big Mouth ini. Karena sebenarnya aku bukan penggemar drakor kriminal dan juga penuh misteri yang kayak gini, karena bikin pusing sebenarnya. Tapi ternyata ngikutin teori dan punya rasa penasaran soal siapa itu Big Mouth tuh seru juga dan bikin aku tetap stay sama drakor ini gitu. Nah kawan Puan, segitu dulu untuk Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk nextnya kita harus bahas film atau series apa nih. Dan sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bye-bye!